Karena kebanyakan waktu yang dihabiskan untuk tidur, kini Kirani malah tak merasakan kantuk sedikit pun. Kenapa masih jam 10 aja sih? Gerutu Kirani melihat jarum jam dinding di kamarnya hanya bergerak beberapa jengkal saja dari sebelumnya Kirani lihat. Dia yang bosan berada di atas ranjang memilih mengambil tongkat yang tengah menyender di nakas samping ranjangnya. Perlahan Kirani melangkah ke arah pintu dan membukanya. Udah sepi, gumam Kirani, dan kini dia sudah berada di depan pintu kamar Erika yang bersebelahan dengan kamarnya. Menempelkan telinganya di sana, tak terdengar suara apapun juga dari dalam kamar. Erika juga kayaknya udah tidur, lanjut Kirani mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Keadaan rumah sekarang sangat sepi, terlihat ruang keluarga di depannya juga sudah gelap. Saat melihat ke arah luar pintu kaca samping yang menunjukkan area kolam di luar sana dan diterangi oleh lampu taman terlihat sangat menenangkan. Sepertinya jalan ke sana gak membosankan, gumam Kirani seraya melangkah menuju pintu kaca yang memisahkan ruang tengah dan area kolam samping. Kirani tahu di pojok kanan kolam tersedia gazebo di sana, dan Kirani memilih untuk duduk di sana. Capek juga jalan dari dalam ke sini, kekeh Kirani karena dia sering lupa jika keadaannya kini berbeda dengan keadaan sebelum dia mengalami kecelakaan. Dan angin malam juga terasa dingin melandanya yang hanya mengenakan piyama lengan pendek biasa. Tapi di dalam gazebo dia merasa lebih hangat karena alas lembut di gazebo serta tirai yang mengelilinginya. Kirani sebelumnya sudah menutup tirai gazebo untuk menghalau dinginnya angin malam. Dia duduk di pinggiran gazebo dengan kaki yang terjuntai ke bawah. Melihat ke atas, terlihat banyak bintang berkelap-kelip. Indah, ucap Kirani tersenyum saat melihat keindahan bintang di langit malam ini. Seperti kamu. Kirani tersentak saat mendengar suara berat seseorang berada di sebelahnya. Maaf mengagetkan, lanjut suara besar itu saat melihat keterkejutan Kirani serta perubahan di raut wajah Kirani. Apa aku sudah lama ada di sini sampai nggak sadar Kak Andra kesini? Batin Kirani masih terdiam dengan tatapan memandang sendu ke arah Andra. Dan sesaat keheningan melanda mereka. Maaf Kiran untuk kejadian sebelumnya, ucap Andra karena melihat Kirani yang tetap dengan keterdiamannya. Bukannya semua sudah berlalu, Kak, timbal Kirani datar, seakan enggan mengingat kembali kejadian yang dimaksud Andra. Padahal sebelumnya dia sudah merasa tak terlalu sakit hati. Tapi jika kembali diingatkan akan hal itu, ternyata Kirani belum kuat untuk bisa melupakan kejadiannya begitu saja. Karena memang Kirani sangat lemah jika itu menyangkut Kak Aryanya, orang yang sangat berarti buat dia. Tapi ternyata Kirani merasa dirinya tak terlalu penting bagi Arya. Tapi aku gak mau hubungan kita jadi jauh seperti ini. Memang dari dulu kita sudah jauh, Kak. Kembali Kirani menimpali. Sejak kakak pergi dari panti, sejak kakak gak ada kabar lagi, dan sejak kakak kembali tapi gak langsung kasih tahu ke aku. Sarkas Kirani yang kini sudah menurunkan kakinya menapaki paving di bawahnya. Tak lupa Kirani meraih tongkatnya sembari melirik sebentar ke arah Andra, dan selanjutnya Kirani beranjak dari sana. Karena Kirani yang masih enggan lama-lama bersama Andra, Kirani memutuskan meninggalkan Andra yang saat itu akan bersuara. Terlihat dari bibir Andra yang sedikit terbuka. Tanpa kata, Kirani berjalan melewati Andra, meninggalkan Andra berdiri sendirian di sana, yang memandang kepergian Kirani dengan berat hati. Kirani masih saja merasakan tak enak hati
mengingat kelakuan dan perkataan buruknya tadi malam kepada Andra. Gue keterlaluan banget ya. Apa gue mesti minta maaf ke dia? Tapi gue kesel juga kalau lihat muka dia itu jadi keingetan sama kenyataan yang disembunyikannya. Tutur Kirani yang kini sedang duduk berhadapan dengan Zahra di salah satu kafe langganan mereka. Zahra dari tadi hanya diam saja, mendengarkan semua keluh kesah Kirani. Karena memang sebelum tadi Kirani bercerita, dia sudah mewanti-wanti Zahra agar tidak menyela sedikit pun ucapannya. Jadi itu yang buat lo mencak-mencak gak jelas di telepon tadi, dan buat bos gue jadi makin diam di kantor seharian ini, sahut Zahra yang sudah paham dengan cerita Kirani. Dia yang tadi baru pulang kerja, langsung saja beranjak ke kafe yang memang tak jauh dari kantornya. Saat Kirani menelpon dengan suara yang terdengar sangat kesal, seakan banyak hal yang akan diungkapkan. Zahra juga menceritakan tentang Andra yang hari ini sangat tak fokus dan sering terlihat melamun sendirian tanpa menghiraukan pekerjaan. Gini ya, gue tahu lo sakit hati, lo ngerasa dibohongi. Tapi apa lo udah dengar penjelasan dia kenapa sampai belum kasih tahu lo tentang kenyataannya? Kirani menggeleng lemah karena memang saat Andra beberapa kali akan berbicara, Kirani selalu saja langsung pergi dari hadapannya. Seperti saat pertama kali Kirani melihat foto masa kecilnya bersama Kak Arya di ponsel Andra, dan juga saat tadi malam mereka baru kembali bertemu di gazebo. Udah gue tebak sih, sahut Zahra saat melihat keterdiaman dan ekspresi Kirani saat ini. Gini ya, menurut lo, kalau lo gak berarti buat Pak Andra, kenapa juga ada foto masa kecil kalian dijadikan wallpaper ponselnya? Kirani bungkam, dia tak bisa menjawab pertanyaan Zahra, dan baru kali ini juga Kirani memikirkan tentang hal itu. Biasanya, wallpaper ponsel adalah untuk selalu mengingatkan kita kepada orang yang penting dalam hidup kita. Kirani seketika membuka mulutnya yang menganga, seakan tak percaya dengan hasil pemikirannya. Jadi menurut lo, gue udah salah paham ke Kak Andra? Zahra mengangguk, sejenak mencacat jus alpukat di depannya. Itu baru menurut gue, dan lo pasti sekarang berpikiran hal yang sama. Dan untuk membuktikannya, kayaknya lo perlu ketemu langsung deh sama Pak Andra. Kirani seketika merasa gugup saat Zahra menyarankan hal itu. Apa harus gue langsung menemuinya saat ini? Kenapa nggak nanti aja gitu? Kan bisa kalau ketemu lagi di rumah. Batin Kirani seakan belum siap bertemu Andra. Apalagi setelah dia menyadari kesalahannya yang sudah berpikiran buruk terhadap Andra. Zahra yang sejak tadi tak mengalihkan pandangannya dari Kirani. Zahra tahu ada keraguan dalam sorot mata Kirani. Lo tahu kenapa Pak Andra beberapa bulan ini selalu sibuk di kantor? Kirani yang kaget dengan pertanyaan Zahra yang tiba-tiba itu pun seketika langsung menggelengkan kepalanya. Dia itu merasa bersalah sama kamu. Dia ngerasa kalau dia udah ambil hak kamu, yang harusnya dari dulu kamu bisa hidup berkecukupan, tapi malah dia yang menikmati kecukupan hidup itu. Dan dia sengaja menyibukkan dirinya dengan mengambil alih semua pekerjaan, baik di Golden Crop, di Layar Crop, sampai pekerjaan Arya juga dia embat, biar bisa mengalihkan rasa bersalah yang selalu mengganggu pikirannya itu. Lanjut Zahra mengungkapkan apa yang dia tahu dari kenyataan yang dilihatnya, juga dari keluhan Arya yang pekerjaannya di Layar Crop kini selalu dihandle oleh Andra. Kirani yang mendengar penuturan Zahra dan kembali mengingat tentang ucapan Bina kepada Andra bahwa memang ini semua sudah takdir yang bukanlah kesalahan Andra. Kirani pun tak bisa lagi membendung buliran air mata luruh ke pipinya. Saat itu juga Kirani bisa merasakan bagaimana jika dirinya ada di posisi Andra. Dan penuturan terakhir Zahra membuat Kirani kini berusaha melangkah cepat menuju mobil yang sedari tadi Erika berada di dalamnya.
Kirani langsung saja meminta Erika melajukan mobil ke arah bandara. Seringkali Kirani melihat jam di pergelangan tangannya. Kirani resah teringat kembali akan ucapan Zahra. Pesawat Pak Andra pukul 6 sore hari ini. Kalau lo mau ketemu sebelum dia pergi, sekarang kayaknya masih bisa keburu.